Shalom, selamat pagi anak-anak. Pembahasan kita di video ini adalah tentang Bupena 4D tema 9 subtema 1 pembelajaran 1 sampai dengan 3. Muatan IPA KD 3.5 dan 4.5 menjelaskan pembangkit listrik tenaga air. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Energi berasal dari sumber energi. Bahan bakar semakin menipis sehingga dibutuhkan sumber energi alternatif. Nah, gambar di sini, ombak dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Perhatikan pemanfaatan energi air berikut. Aliran air dari waduk akan memutar turbin. Putaran turbin tersebut mengaktifkan generator. Generator akan menghasilkan energi listrik. 2. Energi listrik dialirkan ke pemukiman penduduk melalui kabel-kabel. Yang selanjutnya yang ketiga, energi listrik dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan listrik. Misalnya, menyalakan lampu, televisi, dan alat rumah tangga. Bupena halaman 88 latihan muatan IPA KD 3.5. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat. Itu pertanyaan yang pertama ya, perintahnya. Yang A, energi yang digunakan untuk menggantikan energi yang akan habis di alam disebut. Jawabannya energi alternatif. Pertanyaan yang B, sumber energi alternatif berupa energi panas adalah, jawabannya matahari dan panas bumi. Pertanyaan yang C, sumber energi alternatif untuk menggerakkan turbin pada pembangkit listrik adalah, jawabannya angin dan ombak. Pertanyaan yang D, angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Angin dimanfaatkan untuk titik-titik pada kincir angin. Jawabannya, angin dimanfaatkan untuk menggerakkan baling-baling atau aerogenerator. Ciri-ciri sumber energi alternatif harus, jawabannya ramah lingkungan. Pertanyaan nomor 2, perhatikan gambar-gambar di buku Bupena halaman 88. Pertanyaan yang A, menurutmu, manakah sumber energi air yang dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik? Jelaskan. Jawabannya, sungai, ombak laut, dan air terjun. Karena ketiga sumber energi ini memiliki arus yang akan menggerakkan turbin. Pertanyaan yang B, perhatikan gambar D atau gambar danau. Apakah sumber energi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik? Tuliskan caranya. Jawabannya ya, yaitu dengan cara membuat air yang tenang menjadi berarus. Arus ini nantinya akan menggerakkan turbin. Muatan IPS KD 3.1 dan 4.1 menjelaskan fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan lokasi sumbernya dan sifatnya. Yang pertama menurut lokasinya. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam darat dan sumber daya alam perairan. Yang kedua menurut sifatnya. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Bupena halaman 89, latihan muatan IPS KD 3.1. Pertanyaan yang pertama, perhatikan gambar berikut atau yang ada di buku Bupena halaman 89. Tuliskan sumber daya alam yang terdapat dalam masing-masing gambar beserta pemanfaatannya. Jawabannya yang A, pasar apung. Sumber daya alam dan pemanfaatannya meliputi 1. Air untuk tempat perahu dapat terapung. 2. Kayu untuk membuat perahu. Dan yang 3. Hasil pertanian
untuk sumber makanan dan barang yang diperjualbelikan. B. Peternakan sapi. Sumber daya alam dan pemanfaatannya meliputi 1. Sapi untuk hewan yang dibudidayakan, 2. Dedak atau rumput untuk pakan sapi, dan 3. Bahan logam untuk bahan pembuatan kandang sapi. C. Perkebunan teh. Sumber daya alam dan pemanfaatannya 1. Tanaman teh untuk tanaman yang dibudidayakan, dan 2. Tanah untuk media tanam tanaman teh tersebut. Pertanyaan nomor 2, perhatikan sumber daya alam yang ada di buku Bu Pena halaman 89. Kelompokkan ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Jawabannya, sumber daya alam yang dapat diperbarui terdiri dari jagung, karet, minyak, jarak, biodiesel, dan kambing. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui terdiri dari minyak tanah, lilin, aftur, batu bara, dan aluminium. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 menggali informasi melalui wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi atau narasumber. Ada beberapa langkah dalam melakukan wawancara. Yang pertama, fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. 2. Membuat daftar pertanyaan. 3. Menentukan narasumber. 4. Melakukan wawancara. 5. Mencatat hal-hal penting seputar jawaban. Dan 6. Membuat kesimpulan hasil wawancara. Muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2 menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Lingkungan yang asri, nyaman, dan aman merupakan lingkungan yang diinginkan oleh setiap orang. Hak adalah sesuatu yang layak kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Nelayan memiliki hak untuk mendapatkan ikan dan kewajibannya adalah untuk tidak merusak terumbu karang. Bu Pena halaman 91 latihan muatan PPKN KD 3.2. Perhatikan buku Bu Pena halaman 91 lalu lengkapilah tabelnya. Nah, di sini ada jenis lingkungan, kemudian kotak yang kedua lingkungan A dan kotak yang ketiga lingkungan B. Jenis lingkungannya, hak yang kita peroleh. Untuk lingkungan A, bermain di taman dengan nyaman. Untuk lingkungan B, arus sungai tidak terhambat dan tidak bau. Selanjutnya, kewajiban kita terhadap lingkungan. Untuk lingkungan A, membuang sampah pada tempat sampah dan tidak mencoret-coret. Untuk lingkungan B, tidak membuang sampah dan limbah bekas mencuci pakaian ke sungai. Selanjutnya, akibat tidak melaksanakan kewajiban, maka yang terjadi pada lingkungan A, alat permainan taman tidak nyaman dipandang dan alat permainan banyak yang rusak. Akibatnya untuk lingkungan B, sungai menjadi tersumbat dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Lengkapilah tabel kewajiban terhadap lingkungan berikut, lalu tuliskan pula dampak jika kita melaksanakan kewajiban dan tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Nah, ini ada contoh lingkungan ya. Kotak yang kedua itu taman dan kotak yang ketiga selokan. Kewajiban kita terhadap lingkungan taman, merawat dan menjaga kebersihan taman. Sementara kewajiban kita terhadap lingkungan selokan tidak membuang sampah ke selokan. Dampak tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan taman. Taman menjadi kotor dan tidak nyaman dipandang mata. Dampak tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan selokan, selokan menjadi kotor dan bau. Muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2 menyanyikan lagu sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada. Nada merupakan bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Keterangan tempo dalam lagu biasanya diletakkan pada bagian kiri atas. Perhatikan lagu Kebunku di bawah ini.
Tempo lagu ini adalah moderato atau sedang, artinya lagu ini dinyanyikan tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang selanjutnya, not-not dalam lirik lagu memiliki tinggi dan rendah nada yang berbeda-beda. Muatan IPA KD 3.5 dan 4.5 menjelaskan manfaat energi matahari bagi kehidupan. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis walau digunakan secara terus-menerus. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Matahari merupakan sumber energi yang dapat diperbarui. Bu Pena halaman 96, latihan muatan IPA KD 3.5. Pertanyaan yang pertama, tuliskan manfaat energi matahari sesuai gambar A dan B berturut-turut di buku Bu Pena halaman 96. Jawabannya, gambar A untuk sumber energi cahaya bagi tumbuhan pada proses fotosintesis. Sementara untuk gambar B untuk sumber energi panas mengeringkan laut menjadi garam. Pertanyaan nomor 2, apa yang akan terjadi pada tumbuhan apabila matahari tidak bersinar dalam waktu yang lama? Jawabannya, tumbuhan tidak berwarna hijau segar dan tampak kusam serta layu. Pertumbuhan juga menjadi tidak normal. Pertanyaan nomor 3, mengapa matahari termasuk sumber energi dapat diperbarui? Jelaskan. Alasannya, matahari merupakan sumber energi yang masih terus tersedia dan tidak menimbulkan polusi. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Saat melakukan wawancara dengan seorang narasumber, kita juga perlu memperhatikan sikap. Selain itu, saat kita memilih narasumber harus sesuai dengan bidang keahlian. Jika wawancara yang dilakukan adalah tentang pemanfaatan sumber energi di bidang pertanian, maka narasumber yang dapat ditemui adalah petani. Nah, anak-anak, sekian saja pembahasan hari ini. Salam.